Terlihat geng The Boys Montague berhenti di sebuah pom bensin, mempertemukan mereka dengan geng The Boys Capulet. Keributan pun tak dapat terelakkan setelah geng Montague yang meledek pihak Capulet. Sepupu Romeo yang bernama Folio datang untuk mengajak berdamai. Akan tetapi sepupu Juliet yang bernama Tybalt enggan untuk berbaikan dengan klan Montague. Tak lama berselang terjadilah saling serang satu sama lain hingga menyebabkan kebakaran di pom bensin tersebut dan kerusuhan di jalan. Bagi warga Verona, kerajaan bisnis Montague dan Capulet memang terkenal sudah bermusuhan sejak lama. Keributan ini membuat pasukan polisi datang hingga akhirnya Tybalt dan Folio diamankan oleh Kapten Prince yang merupakan petugas kepala kepolisian Verona. Mereka pun dibawa ke kantor polisi dan memanggil Ted Montague, ayah Romeo, dan Fulgencio Capulet, ayah Juliet, untuk bertanggung jawab atas kerusuhan yang terjadi dan mengancam mereka agar kerusuhan tersebut tidak terulang lagi. Di satu hari tampak Romeo yang sedang murung karena cintanya tak terbalas oleh seorang wanita. Ted lalu menyuruh Folio untuk menghibur putranya tersebut. Sementara itu di tempat berbeda, seorang pemuda yang merupakan anak gubernur bernama Paris sedang berbincang dengan ayah Juliet. Paris mengutarakan kesukaannya pada putri Fulgencio dan berencana melamar Juliet. Tapi ayah Juliet mengatakan bahwa putrinya itu masih sangat muda untuk berumah tangga. Kemudian Fulgencio mengundang Paris untuk datang ke pesta dansa di rumahnya nanti malam, menyuruhnya untuk pendekatan terlebih dahulu dengan Juliet. Di sudut lain, anak-anak Montague mendengar berita bahwa keluarga Capulet akan mengadakan pesta dansa. Folio memujuk Romeo untuk datang ke pesta tersebut agar Romeo bisa bertemu dengan gadis-gadis cantik di Verona. Tapi tampaknya Romeo sama sekali tidak tertarik. Selanjutnya di kediaman keluarga Capulet terlihat pesta dengan dekorasi yang megah sedang dipersiapkan. Juliet yang merupakan putri tunggal keluarga Capulet diberitahu oleh ibunya yang bernama Gloria bahwa ada seorang pemuda bernama Paris sangat ingin berkenalan dengannya. Gloria menyarankan Juliet untuk menerima cintanya Paris, tapi Juliet mengutarakan bahwa ia ingin mengenal Paris terlebih dahulu, apakah ia pantas untuk dicintai. Gloria terlihat kesal dengan jawaban putrinya itu. Saat ibunda Juliet pergi, pengasuh Juliet kemudian berbisik pada Juliet agar Juliet mencari sendiri pria yang akan ia cintai. Kemudian ketika malam tiba, kembang api mulai dinyalakan, pertanda pesta dansa telah dimulai. Sementara itu di tepi pantai, Romeo tampak sedang bersama sepupu-sepupunya, menyaksikan kembang api yang dari kejauhan bisa ia lihat. Kemudian datanglah Mercutio, sahabat baik Romeo dan anak-anak Montague. Mercutio datang membawa undangan pesta Capulet. Romeo tetap menolak karena ia merasa ada kejadian buruk akan menimpanya. Mercutio lalu memberi Romeo pil penenang agar perasaannya tidak tertekan oleh firasat buruk itu. Pesta pun dimulai. Romeo yang datang dalam keadaan setengah mabuk lalu bergegas ke toilet. Saat Romeo sudah tersadar, ia melihat sebuah akuarium yang sangat indah. Ketika itu tiba-tiba Romeo terkejut melihat bola mata di dalamnya. Ternyata itu adalah Juliet. Mereka pun saling memandang terpesona dari sisi berbeda akuarium itu. Romeo terpukau dengan kecantikan Juliet dan Juliet pun jatuh hati dengan ketampanan Romeo. Ketika itu pengasuh Juliet datang dan mengajak Juliet pergi dari sana karena Gloria mencarinya. Romeo pun tak tinggal diam, ia segera mengejarnya. Oleh Gloria ternyata Juliet dipertemukan dengan Paris. Saat Juliet dan Paris berdansa, pandangan Juliet tetap tertuju ke arah Romeo, begitupun sebaliknya. Terlihat Romeo terus mencuri-curi kesempatan untuk berbicara dengan Juliet. Dari sudut berbeda, ternyata Tybalt menyadari kehadiran Romeo di sana. Ia ingin mengusir Romeo, tapi Fulgencio memarahi ponakannya itu. Ayah Juliet tak ingin ada keributan di rumahnya. Juliet yang saat itu sedang berdua dengan Romeo kembali dihampiri oleh pengasuhnya. "Ibumu mencarimu," ucapnya. Romeo kembali mengejar Juliet. Saat itulah Romeo menyadari bahwa Juliet berasal dari keluarga Capulet. Ia pun terdiam. Begitu juga hal yang sama terjadi dengan Juliet. Juliet terdiam saat ia diberitahu oleh pengasuhnya bahwa pemuda yang mengejarnya adalah putra Montague. Pesta pun berakhir. Mercutio segera menarik Romeo untuk secepatnya meninggalkan kediaman Capulet. Namun Romeo enggan pergi begitu saja.
ia pun nekat loncat dari mobil dan memanjat tembok taman yang tinggi, berharap bisa kembali bertemu dengan Juliet. Diam-diam Romeo menyelinap masuk ke dalam area kolam renang rumah keluarga Capulet. Saat itu secara kebetulan Juliet keluar dan menyebut nama Romeo. Ia menggerutu kenapa harus jatuh cinta dengan seorang Montague. Suara Romeo yang tiba-tiba berada di belakang membuat Juliet terkejut dan membuat mereka terjatuh ke dalam kolam renang. Romeo lalu mengungkapkan perasaannya pada Juliet. Meskipun terkesan terlalu cepat, namun tak bisa dipungkiri, Juliet pun juga jatuh hati pada Romeo. Akhirnya mereka bersumpah untuk saling setia sebagai sepasang kekasih. Lalu Juliet meminta Romeo untuk menemuinya kembali esok hari, memastikan hubungan mereka ke tahap yang lebih serius. Jika tidak, Juliet menyuruh Romeo untuk melupakan semuanya. Sebelum Romeo pergi, Juliet sempat mengambil kalung miliknya dan memberikannya kepada Romeo sebagai tanda bahwa ia menunggu kepastian dari pemuda Montague tersebut. Keesokan harinya, Romeo pergi ke sebuah gereja untuk menemui Pastor Lawrence. Romeo bercerita bahwa ia telah jatuh cinta pada seorang gadis kaya raya dari keluarga Capulet. Romeo meminta tolong pada Pastor Lawrence untuk menikahkan mereka. Pada awalnya Pastor Lawrence menolak permintaan tersebut, tapi seketika Pastor berubah pikiran dengan harapan perdamaian. Mempersatukan Romeo dan Juliet bisa mengubah kebencian antar keluarga mereka menjadi cinta suci. Di pantai, Folio dan Mercutio melihat kedatangan Romeo. Mereka pun bersendau gurau seperti biasa. Tak lama kemudian pengasuh Juliet muncul dan menghampiri Romeo. Ia datang untuk meminta kepastian pada pemuda Montague tersebut. Romeo lalu memberi pesan agar Juliet datang ke gereja sore ini untuk bertemu dengan Pastor Lawrence yang akan menikahkan mereka. Pada sore harinya, Juliet datang dengan menggunakan gaun putih yang cantik untuk melaksanakan ikrar sucinya dengan Romeo. Dan akhirnya mereka pun resmi menjadi sepasang suami istri. Selanjutnya di satu hari, terlihat cuaca begitu terik di pantai Verona. Tiba-tiba datang geng Capulet yang dipimpin oleh Tybalt. Kepada Folio dan Mercutio, ia mencari keberadaan Romeo. Perseteruan kembali terjadi. Lalu terlihat Romeo muncul dan menghampiri mereka. Tybalt mengajak Romeo untuk berduel senjata. Akan tetapi, Romeo memilih tidak melakukan apa-apa. Bahkan jabat tangannya tidak digubris oleh Tybalt. Romeo lalu memutuskan pergi dari tempat itu, dan Tybalt yang merasa tantangannya tidak dihiraukan lalu memukuli Romeo. Karena tidak tahan melihat Romeo yang begitu pasrah dianiaya oleh Tybalt, Mercutio pun turun tangan hingga sebuah pecahan kaca melukai perutnya. Sebelum hembusan nafas terakhirnya, Mercutio sempat mengutuk keluarga Montague dan Capulet. Romeo menangis karena telah kehilangan sahabat terbaiknya. Romeo lalu terlihat berlari hendak membalas kematian Mercutio dengan cara menabrakkan mobilnya ke arah mobil yang dikendarai oleh Tybalt. Namun Tybalt masih selamat dari insiden tersebut. Usai pergulatan senjata, Tybalt pun akhirnya mati di tangan Romeo. Lalu Romeo segera melarikan diri dengan dijemput oleh seorang temannya yang bernama Balthazar. Tampak keluarga Montague dan Capulet juga berada di sana. Folio lalu menjelaskan kejadian itu pada Kapten Prince. Mengetahui hal itu, dengan tegas Kapten Prince memberikan pengumuman bahwa Romeo diusir dari kota Verona, dan jika ia sampai terlihat di Verona, maka Romeo akan langsung ditembak mati. Ternyata setelah peristiwa itu, Romeo bersembunyi di kediaman Pastor Lawrence. Tak lama kemudian pengasuh Juliet terlihat datang ke sana. Ia menyampaikan bahwa Juliet menangis tiada henti, khawatir dengan keadaan Romeo. Pastor Lawrence lalu menyuruh Romeo untuk pergi menemui Juliet. Dan sebelum fajar tiba, Pastor berpesan agar Romeo segera keluar dari Verona dan bersembunyi di kota Mantua, sampai saat yang tepat untuk memberitahukan pernikahan mereka berdua ke hadapan publik. Sementara itu di kediaman Capulet, terlihat Paris yang datang berkunjung untuk menghibur Juliet atas kematian sepupunya. Kedua orang tua Juliet lalu bertanya tentang kesiapan Paris menikahi putrinya. Gloria dan Fulgencio ingin secepatnya pernikahan itu terlaksana. Malam itu karena Juliet yang terus mengurung diri, Fulgencio lantas meminta Gloria untuk memberitahu rencana pernikahan itu kepada Juliet esok pagi. Di sudut lain, tampak Romeo yang berhasil menemui Juliet. Mereka pun saling melepas rindu. Keesokan paginya,
Gloria masuk ke dalam kamar putrinya dan memberitahu soal perjodohan Juliet dengan Paris. Mendengar itu tentu Juliet menolak. Lalu terlihat Fulgencio datang. Saat mengetahui bahwa Juliet enggan dinikahkan dengan Paris, Fulgencio marah besar dan memaki Juliet dengan kata yang kasar. Bahkan Gloria pun terlihat tak peduli dengan kesedihan yang dialami oleh putrinya tersebut. Kemudian terlihat Juliet mengunjungi Pastor Loren yang meminta jalan keluar dari perjodohan itu. Pastor memberikan sebotol ramuan untuk membuat Juliet seolah-olah mati. Kemudian Pastor akan mengirim surat untuk memberitahu Romeo. Setelah Juliet tersadar, Romeo akan datang, lalu pergi bersama ke Mantua. Pada malam hari Juliet meminum ramuan tersebut dan di pagi harinya Juliet dikabarkan telah meninggal dunia. Suasana jadi berubah menjadi duka bagi keluarga Capulet. Saat itu melihat Juliet terbaring di depan altar, Balthazar langsung pergi menemui Romeo, menyampaikan berita tentang kematian Juliet. Wajah bahagia berubah menjadi tangis mendengar kabar buruk tersebut. Romeo lalu memutuskan pergi dari Mantua dan berangkat ke Verona untuk melihat Juliet yang terakhir kalinya. Ketika itu Romeo tak sadar ada surat penting dari Pastor Loren yang akan diberikan kepadanya oleh seorang pengantar pos. Kedatangan Romeo ke Verona sudah tercium oleh pihak kepolisian yang langsung bersiap siaga mengerahkan pasukan darat dan udara untuk menangkap Romeo. Sebelumnya Romeo menyempatkan diri membeli sebuah botol kecil berisi racun. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan Romeo tidak terhindarkan. Kemudian sampailah Romeo di depan gereja tempat Juliet disemayamkan. Romeo pun berhasil masuk. Dari kejauhan ia melihat tubuh Juliet yang terbaring di depan altar. Romeo langsung menghampirinya, memberikan kecupan dan ucapan perpisahan. Setelah Romeo meneguk racun yang dibawanya, terlihat Juliet yang terbangun dari tidur panjangnya. Ketika Juliet tersadar bahwa kekasihnya sedang diambang kematian, semua sudah terlambat. Romeo telah meminum semua racun miliknya. Saat itu Juliet melihat senjata api kepunyaan Romeo. Juliet pun memilih ikut mati bersama dengan belahan jiwanya. Esoknya terlihat jasad Romeo dan Juliet segera dievakuasi. Kini yang tersisa hanyalah kesedihan mendalam bagi keluarga Capulet dan Montague.